Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Bagus, hadir semua ya. Oke. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang proses pembelajaran bahasa isu substansi, dan bahasa ragam pemerolehan bahasa. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kita masuk ke proses pembelajaran bahasa. Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Kegiatan pengupayaan ini akan mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Upaya-upaya yang dilakukan dapat berupa analisis tujuan dan karakteristik studi dan siswa, analisis sumber belajar, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, menetapkan strategi penyampaian pembelajaran, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran, dan menetapkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Hal ini relevan dengan kurikulum 2004, bahwa kompetensi pembelajar bahasa diarahkan ke dalam 4 sub-aspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiron adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Dalam pembelajaran bahasa, setidaknya melibatkan 3 disiplin ilmu, yaitu linguistik, psikologi, ilmu pendidikan. Linguistik memberi informasi kepada kita mengenai bahasa secara umum dan mengenai bahasa-bahasa tertentu. Psikologi menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu, dan ilmu pendidikan atau pedagogik memungkinkan kita untuk meramu semua keterangan dari A, B menjadi satu pendekatan. Metode, teknik yang sesuai dan dipakai dalam rangka memudahkan proses belajar bahasa. Pembelajaran bahasa dikaitkan istilah pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan, metode, dan teknik merupakan 3 istilah yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa. Yang kedua yaitu proses pembelajaran bahasa isu substansi. Substansi berasal dari bahasa Inggris, substans, dan bersumber dan bahasa Latin substantia, yang berarti bahan hakikat, inti atau isi. Substansi berarti isi, pokok, inti, watak yang sebenarnya dari sesuatu. Mengkaji substansi materi agar bahasa Indonesia SD berarti menyelidiki dengan pikiran apa yang menjadi isi pokok atau inti dari materi ajar tersebut. Substansi materi ini diperlukan adanya pengetahuan pendukung. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang kebahasaan, kemampuan berbahasa, dan kesastraan.
Kemudian, melalui aspek mendengarkan, diharapkan mampu memahami wacana lisan berbentuk perintah, penjelasan, petunjuk, pesan, pengumuman, berita, deskripsi berbagai peristiwa dan benda di sekitar, serta karya sastra yang berbentuk dongeng, puisi, cerita, drama, pantun, dan cerita rakyat. Kemudian melalui aspek berbicara diharapkan, yang pertama dapat menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan sederhana, wawancara, percakapan telepon, diskusi, deskripsi, peristiwa, dan benda sekitar. Yang kedua, memberi petunjuk, deklamasi, cerita, pelaporan hasil pengamatan. Yang ketiga, memahami isi buku dan berbagai karya sastra untuk anak yang berbentuk dongeng, pantun, drama, dan puisi. Kemudian, melalui aspek membaca. Melalui aspek membaca ini diharapkan, yang pertama yaitu dapat menggunakan berbagai jenis membaca, memahami wacana berupa petunjuk, teks panjang, dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk dongeng, pantun, drama, dan puisi. Melalui aspek menulis, diharapkan dapat melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan, ringkasan, serta berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, dan pantun. Yang ketiga yaitu ragam pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa pertama erat sekali kaitannya dengan perkembangan sosial anak dan karenanya juga erat hubungannya dengan pembentukan identitas sosial. Mempelajari bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh anak menjadi anggota penuh suatu masyarakat. Bahasa memudahkan anak mengekspresikan gagasan, kemauannya dengan cara yang benar-benar dapat diterima secara sosial. Bahasa merupakan media yang dapat digunakan anak untuk memperoleh nilai-nilai budaya, moral, agama, dan nilai-nilai lain dalam masyarakat. Dalam melangsungkan upaya memperoleh bahasa, anak dibimbing oleh prinsip atau falsafah. Jadilah orang lain dengan sedikit perbedaan, ataupun dapatkan ajaran, atau perolehlah suatu identitas sosial dan di dalamnya, dan kembangkan identitas pribadi Anda sendiri. Pemerolehan bahasa pertama erat sekali kaitannya dengan perkembangan sosial anak dan karenanya juga erat hubungannya dengan pembentukan identitas sosial. Mempelajari bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh anak menjadi anggota penuh suatu masyarakat. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka, dan bukan pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Jadi pemerolehan bahasa merupakan proses manusia mendapat kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman komunikasi berkenan dengan bahasa pertama. Maksudnya berkenaan dengan bahasa pertama. Selanjutnya yaitu ragam pemerolehan bahasa dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu pemerolehan bahasa pertama, yang kedua perolehan bahasa kedua. Yang ketiga, pemerolehan bahasa ulang. Yang B yaitu berdasarkan urutan. Yang pertama yaitu pemerolehan bahasa pertama, yang kedua pemerolehan bahasa kedua. Yang C berdasarkan jumlah, yaitu pemerolehan satu bahasa, pemerolehan dua bahasa. Yang D berdasarkan media,
yaitu perolehan bahasa lisan. Yang kedua, perolehan bahasa tulis. Yang E berdasarkan keaslian. Yang pertama yaitu perolehan bahasa asli, yang kedua yaitu perolehan bahasa asing. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu, pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Kegiatan pengupayaan ini akan mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Upaya-upaya yang dilakukan dapat berupa analisis tujuan dan karakteristik studi dan siswa, analisis sumber belajar, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, menetapkan strategi penyampaian pembelajaran, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran, dan menetapkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Mengkaji substansi materi ajar Bahasa Indonesia SD berarti menyelidiki dengan pikiran apa yang menjadi isi pokok atau inti dari materi ajar tersebut. Substansi materi ini diperlukan adanya pengetahuan pendukung. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang kebahasaan, yang kedua kemampuan berbahasa, yang ketiga kesastraan. Perolehan bahasa merupakan proses manusia mendapat kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman komunikasi berkenan dengan bahasa pertama atau berkenaan dengan bahasa pertama. Baiklah, sampai di sini anak-anak Ibu sudah jelaskan apa yang Ibu jelaskan tadi, atau yang Ibu sampaikan tadi sudah jelaskan. Baiklah, untuk materi selanjutnya tolong dipelajari ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin kalian mempelajari materi selanjutnya dan Ibu akan menjelaskannya di minggu berikutnya. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.